Bagaimana caranya atau tipsnya untuk menanamkan hal-hal gaib yakin Allah ada balasan perbuatan baik dan buruk kepada anak-anak yang merupakan bagian dari penguatan dalam muraqabah. Fadhol, Ustaz. Saya buatkan sederhana saja. Bapak Ibu yakin nggak di dalam tubuh kita ada jantung? Yakin. Pernahkah Anda melihat jantung Anda? Nggak pernah. Meskipun di ronsen nggak kelihatan jantungnya, hanya gambaran saja siluet. Paru-paru Anda, yakinkah ada pernapasan? Yakinkah Anda dengan adanya COVID? Seperberapa juta milimikron bisa mematikan manusia atas izin Allah. Nggak terkena pun atas izin Allah. Yakinkah itu? Bukankah itu semua gaib? Paru-paru saya ada, tapi gaib. Anda nggak pernah lihat paru-paru. Anda nggak pernah lihat jantung. Anda nggak pernah lihat ginjal. Anda nggak pernah lihat organ dalam Anda. Kenapa Anda begitu yakin ada? Ya kan kita rasakan. Kenapa nggak kita yakin Allah itu ada? Dan selalu mengawasi kita. Kalau ditanyakan apa tipsnya? Tipsnya cuma satu. Takut kepada Allah. Tadi surat 21 ayat 28. Wala yashfa'un. Nanti Anda nggak dapat syafaat loh. Anda nggak dapat bisa memberi syafaat. Illa liman irtadha. Kecuali orang yang dapat ridho. Bagaimana agar dapat ridho? Wahum min khasyatihi musfiqun. Mereka selalu takut kepada Allah. Sehingga berhati-hati dalam berbuat. Takut dan berhati-hati. Ihsan. Itu kuncinya, betul. Memang kadang-kadang di saat kita mau takut, nggak jadi takut karena setan. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat. Mau berbuat sesuatu, nggak ada yang tahu. Yang penting cuma berdua, jangan sampai ketahuan. Makanya banyak orang gambling, akhirnya coba-coba. Maka banyak yang ketangkep tangan lah, inilah, kejahatan inilah. Itu urusan duniawi yang akan dipertanggungjawab di akhirat. Udah, kita nggak usah berbicara yang terlalu besar. Terhadap diri aja deh. Contoh sederhana, sederhana. Bagi bapak-bapak yang sholat berjamaahnya ke masjid, insya Allah akan berusaha untuk selalu ke masjid, maka dia akan berusaha bisa seawal mungkin. Minimal dapat tahiyatul masjid, dapat qobliyah, dapat berjamaah, bisa dzikir, bisa ba'diyah. Coba yang nggak suka ke masjid. Atau jangan yang nggak suka ke masjid lah, yang ke masjid, tapi sering telat. Hayya ala sholat, dipanggil Allah. Jawab aja belum tentu. Giliran dipanggil WA, dibukanya WA. Anda nggak takut sama Allah, Anda takut sama WA nggak kebaca. Sederhana saja. Sehingga apa yang terjadi? Ke masjid, tapi sering masbuk. Ke masjid, tapi suka telat. Ke masjid, tapi nggak pernah ada ba'diyah, ada qabliyah, nggak pernah ada tahiyatul masjid, nggak ada dzikir. Yang penting saya jamaah sama standar-standar aja. Kenapa? Tidak takut kepada Allah. Sehingga akan seakan-akan, udahlah yang penting kan saya. Yang penting. Padahal tadi di surat Al-Mulk, surat 67 ayat 2. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita siapa yang terbaik amalnya. Mari tingkatkan terbaik. Seperti yang Allah firmankan tadi di surat At-Taghabun, surat 64 ayat yang ke-16. Mari berjuang semampu kita. Jadi tips-tipsnya itu takut kepada Allah udah. Kalau kita takut sama Allah, hati-hati insya Allah. Dan yakinlah, meskipun Allah itu gaib, tapi semua ancaman Allah itu ada. Dan ingat, ketika kita berbuat dosa, dosa kita nggak bisa dibebankan kepada siapa. Wallahu a'lam.